Namun jelas sebagai murid baru, Tangsen masih sangat kaku dalam memegang alat musik, dan petikan pertamanya pun juga terdengar sumbang sehingga ia menjadi bahan tertawaan murid-murid yang lebih senior karena dianggap tidak mengerti sedikit pun tentang ritme musik. Semua tawa celaan itu dianggap serius oleh Tangsen, membuat aura membunuhnya keluar secara tidak terkendali. Pada hari-hari berikutnya, Tangsen jauh lebih giat belajar. Ia rutin membaca berbagai macam buku pengetahuan, baik mengenai teori-teori musik hingga pemahaman mengenai filsafat. Musik yang ia mainkan pun terdengar semakin merdu. Tata krama, etika, serta gaya komunikasinya semakin baik hingga kemajuannya yang sangat pesat tersebut membuat anak-anak lain menjadi sangat takjub. Pada suatu ketika, Bibi Yue memberikan pelajaran mengenai tata cara saat akan mengajak orang lain untuk menari bersama di pesta dansa. Para murid laki-laki yang memang sudah paham langsung mendekati para murid perempuan untuk mempraktekannya. Sementara Tangsen yang terlihat masih sangat canggung juga ingin mencobanya dengan mendekati salah seorang murid perempuan yang belum mendapatkan pasangan. Namun sayangnya usaha pertamanya tersebut justru ditolak mentah-mentah. Seorang murid mengatakan bahwa sebagai rakyat biasa tidak sepantasnya meminta keluarga bangsawan untuk menjadi pasangan dansanya. Murid perempuan yang menolaknya itu pun juga membenarkan hal tersebut karena ia tidak ingin citranya sebagai keluarga bangsawan dirusak oleh Tangsen. Di momen ini Tangsen benar-benar dihina dan direndahkan dengan statement bahwa orang tanpa identitas bangsawan tidak seharusnya berada di pavilion bulan. Namun ternyata Tangsen hanya tersenyum lega lalu membalikan semua perkataan itu. Ia menjelaskan kalau selama di sini harusnya para murid sudah belajar mengenai etika dan pengendalian diri, serta musik yang mengajarkan mengenai ketenangan. Namun ternyata meski mereka lebih lama belajar ketimbang dirinya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar belajar. Mereka masih saja goblok. Zueke yang bersimpati setelah melihat kewibawaan dan kebijaksanaan dari Tangsen mendekat untuk membenarkan hal tersebut. Bibi Yue pun juga sependapat. Ia kembali menjelaskan bahwa dasar dari etika adalah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Pada malam harinya terlihat Zueke menatap keluar jendela untuk melihat pesona Tangsen yang sedang bermain kecapi. Hal ini menandakan kalau diam-diam ia telah jatuh hati kepada pemuda yang ia kenal dengan nama Tang Yin tersebut. Ia kemudian menuliskan surat kepada kakaknya agar menghadiri upacara kelulusan dari pavilion bulan sekaligus juga untuk menemui Tang Yin.